Kalian pernah bayangin nggak, ada penculikan, tapi yang nyulik malah lebih panik dari yang diculik? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas thriller Korea yang membalikan semua ekspektasi. The Day of Kidnapping karya Jong Hae-in. Dan ini dia nih, pertanyaan inti dari ceritanya. Gimana jadinya kalau penculiknya itu hatinya terlalu baik, sementara korbannya, aduh jenius banget buat jadi korban. Premis kayak gini aja udah bikin kita penasaran dari halaman pertama, kan? Oke, buang jauh-jauh deh bayangan kalian soal penjahat sangar. Cerita ini justru dimulai dari sosok pria biasa. Seorang ayah yang saking putus asanya nekat melakukan sesuatu yang, ya ampun, gak masuk akal. Kenalin namanya Kim Myong Jun. Dia ini bukan monster, tapi seorang ayah yang lagi kepepet banget. Dia terlilit utang, pusing 7 keliling cari duit buat operasi putrinya. Dan akhirnya, satu-satunya jalan keluar yang kepikiran ya, menculik. Motivasinya itu bukan karena serakah, tapi murni karena cinta. Cinta yang sayangnya malah ngejerumusin dia ke dunia kriminal. Dan targetnya? Seorang gadis kecil umur 11 tahun, namanya Choi Rohi. Kelihatannya sih gampang ya, rencananya simple. Tapi, Myung Jun sama sekali nggak sadar kalau targetnya ini justru yang bakal bikin semua rencananya ambiar sejak awal. Nah, gimana ceritanya rencana yang dari awal udah jelek, ini bisa jadi bencana total? Yuk kita lihat. Wah, rencana Myung Jun ini langsung berantakan. Pas sampai di lokasi, bukannya berhasil nyulik Rohi, dia malah nggak sengaja nabrak anak itu pakai mobilnya. Panik dong, dia bawa pulang deh si Rohi. Dan puncaknya, pas si anak sadar, ternyata dia amnesia, sama sekali lupa siapa dirinya. Ya udah, gagal total kan rencana minta uang tebusannya. Amnesia ini bener-bener jadi game changer-nya. Rencana Myung Jun yang tadinya aja udah rapuh, sekarang ya udah, hancur lebur kayak rumah kartu kena angin. Dan dari sini, situasinya jadi makin runyam. Ini bukan lagi soal penculikan yang gagal, tapi jadi sesuatu yang jauh lebih kelam dan ngeri. Jadi, Myung Jun ini coba buat benerin kesalahannya. Dia mau balikin Rohi ke rumahnya. Tapi pas sampai di sana, dia malah ngelihat pemandangan yang bikin shock. Rumah Rohi dikepung polisi. Dan alasannya, nah ini yang bakal ngubah status dia dari penculik amatiran jadi buronan nomor 1. Ini dia plot twistnya yang paling gila. Rencana awal Myung Jun kan cuma mau dapat duit tebusan. Kenyataannya, orang tua Rohi ditemukan tewas. Dan coba tebak siapa yang jadi tersangka utama. Ya jelas Myung Jun, dia kan satu-satunya orang yang lagi sama Rohi. Langsung deh dia ditudih jadi pelaku pembunuhan ganda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik. Hubungan antara si kriminal dan si jenius ini. Karena jujur, dinamika mereka berdua inilah yang jadi nyawa dari keseluruhan cerita. Kita lihat dulu Myung Jun, si kriminalnya. Dia ini jauh banget dari stereotip penjahat. Dia naif, ceroboh, tapi empatinya itu loh, gede banget. Dia ini lebih kelihatan kayak seorang ayah yang lagi bokek parah ketimbang penjahat beneran. Sisi manusianya ini yang bikin kita jadi susah buat benci sama dia. Malah jadi kasihan. Terus di sisi lain ada korbannya. Si Choi Rohi. Walaupun amnesia, otaknya yang jenius itu nggak hilang sama sekali. Dan ternyata, dia ini adalah produk dari proyek jenius bikinan ayahnya sendiri. Sebuah eksperimen gila buat menciptakan manusia super. Ini nih yang bikin dia jadi karakter paling tragis, tapi sekaligus paling bahaya di cerita ini. Dan hasilnya, jadilah mereka duo paling aneh yang pernah ada. Mereka kabur bareng, tapi perannya kebalik. Si penculik yang kikuk ini malah sering banget diatur-atur sama tawanannya yang super jenius. Jadinya ada banyak momen yang tegang, tapi di saat yang sama, lucu miris gitu deh. Nah mungkin banyak dari kalian yang tahu cerita ini dari K-dramanya yang ngehits itu ya. Tapi, novel aslinya itu menawarkan pengalaman yang beda banget, dan jujur, lebih dalam. Kalau kalian tipe yang suka ngulik-ngulik isi kepala karakter, novelnya itu pas banget. Ceritanya lebih fokus ke psikologis dan tegangnya itu dibangun pelan-pelan. Tapi kalau kalian lebih suka yang visual, yang emosinya langsung nendang dan aksinya cepet, ya dramanya lebih cocok, pengalamannya lebih sinematik. Intinya gini deh, kalau kalian suka sama serialnya, baca novelnya itu bakal ngasih lapisan cerita yang baru. Kalian bakal benar-benar diajak masuk ke labirin pikiran para karakternya dan ngerti banget apa sih yang jadi motivasi mereka sebenarnya. Jadi, kesimpulannya gimana? Apa The Day of Kidnapping ini cuma cerita misteri pembunuhan biasa? Jawabannya, oh tentu tidak.
Karena pada dasarnya cerita ini tuh lebih dari itu. Ini tentang moralitas yang serba abu-abu, tentang gimana ikatan aneh antar manusia bisa tumbuh di situasi paling buruk sekalipun. Dan yang paling penting, ini tuh kayak kritik pedas buat ambisi orang tua yang kelewat batas, yang ujung-ujungnya bisa ngehancurin anak mereka sendiri. Pokoknya kalau kalian lagi cari thriller yang nggak cuma bikin otak mikir keras buat mecahin teka-teki, tapi juga bikin emosi diaduk-aduk, buku ini pilihan yang pas banget. Dan di akhir, novel ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang, wah, bikin merinding. Oke, kita mungkin tahu siapa yang membunuh orang tua Rohi. Tapi, siapa yang sebetulnya menciptakan Rohi? Ini kayak ngasih petunjuk kalau ada konspirasi yang jauh lebih besar dan gelap di balik proyek jenius itu. Sebuah proyek yang bisa jadi masih berjalan di luar sana, jauh dari pantauan hukum.